Jadi kita kalau berbicara masalah titik kerawanan TPS itu melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kalau pengalaman sebelumnya kayak kemarin di pemilu 2024 ya, itu. Satu ini kan jadi perbincangan Bu di masyarakat. Artinya kenapa bisa diloloskan, kenapa bisa di situ? Karena pemilik perusahaan itu ikut bertarung. Karena nanti ada 2 debat. Nah, jadi rencana di debat pertama itu kita memilih di TV nasional. Kemudian yang untuk debat keduanya kita memilih di TV lokal. TV lokal. Gitu. Ada nggak dari yang beredar sekarang ini kan hanya 2. Betul. Mungkin saja setelah ada putusan MK ini bisa berubah. Bisa ada penambahan. Iya. Ada nggak Bu? Jadi kita dari KPU sendiri itu kan bersurat juga Bang, tidak langsung kita yang memutuskan bahwa ini harus jadi TPS khusus, tidak. Yang penting mereka syarat-syarat mereka lengkap. Kalau yang di hari H nanti ya harus datang ke TPS, jangan sampai golput gitu. Sayang kalau golput. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast Bicara Tuntas. Podcastnya warga Barito Utara. Kita di sini bincang-bincang santai membicarakan hal kekinian di Barito Utara dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Kali ini kami mengundang 2 narasumber dari Ketua KPU Barito Utara, Ibu Siska Dewi Lestari dan Bung Faisal yang menangani Kabid apa nih, Bung? Perencanaan data dan informasi. Perencanaan data dan komunikasi. Jadi karena sebentar lagi pendaftaran pemilu kada dibuka, kita ingin tahu dari narasumber kita ini hal apa saja juga yang terkait dengan sudah diberlakukannya putusan MK nomor 60 dan 70. Kita juga pengen tahu dan masyarakat di luar sana juga pengen tahu apakah ada perubahan apa di sisi pendaftaran atau ketentuan-ketentuan lainnya. Selamat datang Bu Ketua KPU. Iya, selamat datang. Terima kasih kita sudah diundang Pak di sini. Terima kasih. Sekarang kita memasuki tahapan apa nih? Iya, kalau tahapan saat ini yang memang sedang hangat-hangatnya Pak ya. Jadi kita ini sedang mempersiapkan tahapan pendaftaran pencalonan. Iya, pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara. Gitu. Jadi ini kan sudah tanggal 26. Nah, berdasarkan tahapan dan jadwal pendaftarannya itu dimulai besok tanggal 27. Ya, 27, 28, 29. Ada 3 hari. Iya, betul. Oke. Nah, terkait dengan adanya putusan MK itu, apakah ada perubahan dari segi pendaftaran itu atau mungkin dokumen harus dilengkapi atau parpol yang mengusung itu mungkin bisa Ibu jelaskan itu? Iya, kalau sebelumnya ya Pak ya berdasarkan PKPU 8 tahun 2024 bahwa partai politik atau gabungan partai politik dia bisa mengusung pasangan calon jika memenuhi 20% ya dari jumlah total kursi DPRD kabupaten ini. Nah, kemudian juga suara sah minimal yang harus dikumpulkan sebelumnya itu 20% dari jumlah suara sah keseluruhan. Nah, kemudian karena kita kemarin itu sudah mendapatkan petunjuk dari KPU RI bahwa dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kita harus mengikuti putusan MK yang nomor 60 dan 70 itu sehingga ada perubahan. Nah, perubahan itu apa? Perubahan itu terjadi partai politik bisa mengusung paslon, gabungan partai politik juga bisa mengusung paslon jika suara sah yang dikumpulkan itu syarat minimalnya khusus untuk Kabupaten Barito Utara karena dia acuannya berdasarkan DPT pemilu 2024. Jadi kalau DPT kita 114.092 Pak ya. Nah, berdasarkan aturan yang ada itu jika sampai dengan 250.000 jiwa jumlah DPT-nya maka
jumlah syarat minimal suara sah itu 10%, begitu. Nah, kemarin kita sudah coba hitung jumlah suara sah waktu di pemilu 2024 untuk DPRD kabupaten itu 83.363. Oke. Nah, artinya 10% dari 83.363 itu totalnya 8.337. Iya, suara sah yang harus dikumpulkan. Sehingga dari situ kan otomatis kan ya ada perubahan lah. Ada perubahan. Gitu. Nah, kemudian tidak lagi menggunakan perhitungan kursi. Betul, itu. Kalau kita lihat dari 10% 8.337 itu di tempat kita ini ada 3 ya partai yang bisa mengusung. Iya, betul. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, betul. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, betul. Dan Partai Demokrat. Demokrat, iya ada 3 itu. Mungkin ini kan sudah mau pendaftaran. Iya. Artinya ada nggak dari yang beredar sekarang ini kan hanya 2. Betul. Mungkin saja setelah ada putusan MK ini bisa berubah, ada penambahan. Iya. Ada nggak, Bu? Kalau sampai saat ini kita baru mendapatkan informasi baru ada 2 yang berkoordinasi dengan KPU, iya. Cuma kan kita tetap masih menunggu sampai tanggal 29 nanti. Nah, untuk sekarang ini kita kan sudah melakukan pentarlih coklit. Sekarang ini daftar pemilih sementara kita berapa? DPS. Kemarin sudah dibentuk ya Pak Faisal ya, di tanggal 10 Agustus kita sudah melakukan penetapan DPS. Nah, DPS untuk di Barito Utara ini 115.091. 115.091. Tapi itu masih sementara, Bu ya. Masih sementara. Sampai kapan DPS itu dimutakhirkan? DPS ini dimutakhirkan, jadi kan ada tahapannya juga ya Pak ya. Nah, ini mulai tanggal 18 sampai tanggal 27 ya Pak Faisal, Pak Ical ya. Sampai tanggal 27 itu kita ibaratnya memberikan semacam spare waktu kepada seluruh warga masyarakat jika ada masukan atau tanggapan. Begitu. Artinya mereka belum terdaftar segera melapor. Melapor. Kemudian jika ada yang meninggal dunia, ada warga yang meninggal dunia, mohon dilaporkan juga. Jika ada yang pindah secara adminduknya, mohon dilaporkan juga. Begitu. Ya, ini artinya semakin bagus. Kemarin kita sempat mendengar sosialisasi yang dilakukan oleh PPS di kecamatan. Oh iya. Jadi mereka mensosialisasikan juga terkait yang DPS sementara ini. Di situ ada bagus, misalnya kita ingin melacak data kita itu cuma membuka web DPT online. Cek itu DPT kan. online, Di situ ya. ketahuan kita di TPS mana. Iya. Betul. Terus mapnya juga ada. Iya, betul. Begitu. Dan juga untuk mengetahui kita terdaftar dan tidak, mungkin juga mengunjungi itu kan, Bu, web betul, itu kan. Iya, betul sekali. Dari DPS 115 ya? Iya. Berapa TPS kita sekarang ini? Nah, untuk TPS-nya sebarito Utara totalnya 270 TPS. 270. Nah, di mana dari 270 itu 268-nya TPS reguler, kemudian 2-nya TPS lokasi khusus. Gitu, iya. Nah, ini Bu, yang terkait lokasi khusus ini di mana, Bu? Satu di Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah. Nah, satunya itu di Desa Paringlahung, Kecamatan Montalat. Ya, itu yang termasuk di salah satu perusahaan tadi. Betul, iya, salah satu perusahaan. Ini kan jadi perbincangan, Bu, di masyarakat. Artinya kenapa bisa diloloskan, kenapa bisa di situ? Karena pemilik perusahaan itu ikut bertarung. Jadi mungkin Bung Faisal dan juga Ibu Siska bisa menjelaskan kronologisnya kenapa, apakah memang regulasinya ada, kenapa bisa ditempatkan di situ, kenapa hanya satu perusahaan itu saja. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan semuanya dan termasuk Bung Faisal. Silakan. Yang duluan menjelaskan biar Pak Faisal aja, biar dari awal ceritanya. Ya, terima kasih Bang ya. Terkait masalah TPS khusus ya, jadi isu-isu hangat seperti itu. Nah, jadi TPS khusus ini itu kita melakukan sosialisasi ya. Ketika kita melakukan sosialisasi, ini memang perintah di regulasi pun ada. PKPU 7 2024. Bahkan ada juga KPT 799 dan juga ada
khususkan surat dinas Surat itu dari edaran. surat dinas dari KPU RI yang nomor 1290 terkait masalah TPS khusus. Jadi kita dari KPU pun di masa coklit ya. Coklit itu kan 24 Juni sampai tanggal 24 Juli 30 hari. Dan di awal Juli itu kita ada diinformasikan oleh KPU RI melalui KPU provinsi untuk segera melakukan sosialisasi ke semua, baik itu perusahaan, baik itu ya apalah, yang pasti itu. Dan akhirnya kita minta tolong kepada di awal bulan itu minta tolong kepada PPK untuk melis untuk data nama-nama perusahaan di masing-masing wilayah di 9 kecamatan. Dan akhirnya mereka mengirimkan nama-nama perusahaan tersebut sudah rampung di tanggal 5 Juli. Itu sudah rampung, itu ada sekitar 90-an perusahaan. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Ya, kita langsung bergerak saja. Di tanggal 8 Juli itu kita membuat surat sosialisasi. Surat sosialisasi di 8 Juli tersebut di masa-masa coklit diharuskan ya. Jadi kita mengirimkan surat di semua perusahaan yang ada melalui PPK melalui ke PPS. Dan itu pun lengkap, ada foto-foto terima dan lain sebagainya. Nah, selesai. Dan juga di tanggal 12 Juli itu ada perusahaan yang membalas seperti itu. Perusahaan membalas. Salah satu di perusahaan di daerah Hajak kemarin itu ada membalas juga terkait masalah TPS khusus. Terus ada juga salah satunya di Mitra Berito di tanggal 12 Juli tersebut membalas surat. Nah, yang satu ini dia menghimbau bahwa yang dari perusahaan daerah Hajak ini dia menghimbau bahwa mereka memang tidak siap itu untuk membuat TPS khusus gitu. Dan juga ada belasan dari Mitra Berito mereka siap. Dan di tanggal 16 Juli 2024 itu kita melakukan sosialisasi terkait masalah TPS khusus, rapat koordinasi lah. Koordinasi di semua perusahaan yang ada. Jadi kita undang lagi perusahaan tersebut. Semua perusahaan itu kita undang di tanggal 13, itu kita undang semua. Dan yang hadir itu kemarin ada 44 perusahaan yang hadir, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Jadi kita melakukan sosialisasi di tanggal 16 Juli di Kopita. Mungkin wartawan juga hadir. Dan alhamdulillah waktu itu PJ pun hadir dan beberapa instansi pun hadir seperti itu. Jadi kita undang dan akhirnya memang Mitra Berito yang memang menyanggupi. Dan juga kemarin itu kan ada surat juga yang memang dikhususkan, surat dinas 1290 itu turun di tanggal 15 Juli. Sampaikan, menginstruksikan syarat-syarat terkait masalah TPS khusus di tanggal 16 Juli tersebut. Apa tuh syarat-syaratnya tuh untuk jadi? Kalau TPS khusus itu yang pertama kan Bang ya, harus membuat surat pernyataan yang bertanggung jawab, maksudnya yang penanggung jawab di pihak perusahaan tersebut. Terus yang kedua, mereka menyiapkan daftar pemilih. Daftar pemilih di perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, ini menurut saya agak berat karena agak berbeda regulasinya dengan waktu di zaman pemilu. Karena mereka harus melampirkan KTP dan KK. Nah, jadi di tanggal 16 Juli disosialisasikan dan mereka sanggup. Di tanggal 17 Juli itu ada perusahaan yang datang ke kantor. Karena di surat dinas tersebut di tanggal 17 Juli itu masa terakhir untuk mengumpulkan perusahaan yang memang siap dan juga mengumpulkan data-data daftar pemilih. Nah, akhirnya dari Mitra Berito itu datang ke KPU untuk melakukan koordinasi dan mereka mengasihkan daftar pemilih dari mereka, by name, by nick, pokoknya lengkap semua, itu sudah lengkap. Dan mereka itu kita ada berita acara aja Bang. Kalau kita koordinasi kita ada berita acara. Jadi dengan persyaratan lainnya itu minimal 100 pemilih minimal 100 pemilih. Akhirnya mereka menyampaikan daftar pemilih mereka, berkoordinasi dan kita di tanggal 17. Dan untuk hard copy-nya untuk KTP dan KK tersebut itu mereka belum bawa kan. Jadi kita memang ada batasan juga, yang penting
sebelum pleno DPS di tingkat desa atau kelurahan. Jadi di tanggal 23 Juli itu mereka melengkapi berkas. Kita ini sambil menunggu juga nih, ada nggak perusahaan lagi datang koordinasi kita kan. Dan salah satu mitra Barito di tanggal 23 Juli mereka mengantar berkas hard copy-nya yang kita minta seperti KK dan KTP itu lengkap. Itu di kantor ada lengkap semua. Itu berproses dan mereka memenuhi syarat juga, sudah lengkap syarat-syaratnya. Yang bertanggung jawab itu artinya mereka siap mempertanggungjawabkan pemilih-pemilih tersebut, misalnya pemilih-pemilih tersebut yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Itu seperti itu. Itu sudah pernyataan dan itu bermaterai. Jadi kita dari KPU sendiri itu kan bersurat juga Bang. Tidak langsung kita yang memutuskan bahwa ini harus jadi TPS khusus, tidak. Yang penting mereka syarat-syarat mereka lengkap yang kita minta. Itu kita bersurat lagi Bang. Bersurat lagi kita ke KPU provinsi. Ini panjang nih. Ke KPU provinsi, lanjut ke KPU RI. Akhirnya kemarin waktu kita di kegiatan di Jogja, itu bahasa Beken itu tabrak data, data firman data ganda dan sebagainya antar provinsi begitu tabrak data. Di sana langsung untuk pihak dari provinsi ini melakukan tanda tangan juga seperti itu ya, berita acara juga di sana terkait masalah TPS khusus tersebut. Kan ini verifikasi ini verifikasi di kabupaten dan provinsi dan juga KPU RI. Karena prosesnya kan kalau misalkan memang datanya lengkap, kita juga yang sesuai diminta itu lengkap juga, ya kita laksanakan seperti itu sesuai dengan regulasi yang ada. Makanya terkait masalah TPS khusus ini itu lengkap Bang, itu seperti itu. Ada berapa DPS di situ? Kalau di dua ini ya, di dua TPS khusus kita, di TPS di Lanjas ya, TPS khusus Lanjas ya itu lapas ya, di lapas 2B ya. Lapas 2B Moratewe itu ada 249 pemilih ya. Di 249 pemilih itu ada 96 pemilih yang di luar Barito Utara. Kabupaten Barito Utara. Kalteng iya, intinya Kalteng, KTP Kalteng, sisanya itu dari kita. Yang paling banyak dari Murung Raya seperti itu ya. Dominannya di situ. Kalau yang nggak ada lapas di sana. Kalau yang di Parinlahung di perusahaan Mitra Barito itu ada 342 pemilih, ada 342 pemilih. Dan untuk pemilih KTP Kalteng yang di luar Barito Utara itu ada 143. Yang untuk KTP Barito Utaranya itu ada 199 pemilih. Dan itu didominan dari TW Tengah yang banyak. Yang tidak bisa pulang ke sini. Yang TW Tengah dan TW Baru, posisinya jauh kan. Otomatis mereka tidak bisa pulang di saat hari H itu. Oke Bu, kita ke yang lain lagi. Tadi ada 270 TPS ya. Iya. Sudah diantisipasi nggak kerawanan misalnya TPS itu tidak bisa dijangkau atau bagaimana atau banjir? Karena saya mendengar kemarin yang sosialisasi di kecamatan itu kan TPS itu kan sudah ada tempatnya semua nih. Betul, iya, sudah ada titik koordinatnya. Apakah itu sudah diantisipasi masalah itunya dari KPU sendiri? Iya, jadi kita kalau berbicara masalah titik kerawanan TPS itu melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kalau pengalaman sebelumnya kayak kemarin di pemilu 2024 ya, itu di bulan Februari ya Pak ya, kebetulan juga curah hujan cukup tinggi. Nah, jadi berdasarkan itu kita melihat lagi nih, bulan November nih kira-kira musim hujan tidak? Nah, ya kebiasaan musim hujan ya Pak ya di November. Nah, biasanya dengan hal-hal yang seperti itu nanti kita juga pasti akan menyampaikan ke kawan-kawan yang ada di tingkat PPS. Saat ini memang kita sudah ada punya titik koordinat terhadap 270 TPS tersebut. Nah, tetapi kami meyakini kawan-kawan di PPS ini sudah tahu nih TPS mana yang berpotensi di tempat itu rawan banjir. Nah, jadi kalau misalnya rawan banjir artinya sudah ada pemetaan di mana nanti kalau dia banjir dipindah. Kemana begitu. Nah, itu nanti pasti dalam waktu ibaratnya 1 bulan sebelumnya itu nanti kita minta titik koordinat yang ibaratnya tuh plan B-nya gitu. Itu pasti. Terus ini dengan perubahan TPS ini kan ini kan banyak berkurang berapa? 40% ya? 40%, betul.
dengan DPT di situ, pemilih di situ 600 minimal. Betul, 600 kan, iya. maksimalnya 600. Maksimal, betul. Itu enggak terlalu ini enggak? Apa kita kemarin kan 300-an aja 300, itu sudah siap. iya, Kalau yang betul. ini 600, Iya. ada nggak itu pernah dibicarakan, diantisipasi misalnya belum selesai sampai siang itu kan? Oh iya, jadi ini kan karena kita di kabupaten ini kalau dikatakan tuh eksekutor ya Pak ya. Ya. Nah, yang membuat regulasinya adalah pusat. Nah, kita percaya di tingkat pusat itu sudah menghitung. Nah, menghitung bagaimana kalau misalnya kemarin itu 5 surat suara, nah sekarang berkurang jadi surat suara, artinya kami meyakini itu sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak pusat. Jadi kita tinggal menjalani saja begitu. Oke, kita kembali ke ini. Setelah tahapan pendaftaran itu mungkin Ibu Siska bisa menjelaskan tahapan-tahapan lainnya apa-apa lagi itu ya? Iya. 3 hari ini kan proses pendaftaran. Nah, sebenarnya setelah proses pendaftaran Bapaslon ini, misalnya nih, Paslon mendaftar di tanggal 27. Ya. Nah, jika semua berkas-berkasnya lengkap, dikatakan lengkap, maka kami nanti dari KPU akan memberikan tanda terima ke bakal pasangan calon tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga akan memberikan surat pengantar untuk mereka bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, tidak khusus sih ya, beberapa kabupaten lain juga sama seperti kita di Barito Utara. Nah, untuk Barito Utara ini pemeriksaan kesehatannya kita kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di sini. Nah, jadi dengan melihat keputusan yang disampaikan oleh KPU RI, item apa saja yang harus diperiksa untuk bakal pasangan calon nanti. Nah, sehingga Dinas Kesehatan yang ada di sini menyampaikan rekomendasi rumah sakit. Nah, untuk Barito Utara rekomendasi rumah sakitnya itu di Doris Silvanus. Iya. Kalau misalkan saat pendaftaran itu berkas tidak lengkap itu bagaimana? Artinya misal di tanggal 27 kita melihat ya Pak ya, ada berkas yang tidak lengkap, itu kita kembalikan dulu, meminta kepada mereka melakukan kelengkapan berkas. Ya. Ada jangka waktunya tuh. Jangka waktunya sampai dengan tanggal 29 di 2359 begitu. Tapi kita berharap jangan sampai seperti itu begitu. Makanya kemarin pada saat kita berkoordinasi juga dengan pihak LO, kita ada helpdesk. Nah, mohon dimaksimalkan kepada kawan-kawan LO untuk apa-apa saja nih yang belum dipahami, apa-apa saja yang mau dipertanyakan, ayo ke helpdesk ke KPU gitu. Kita sudah membuka itu juga. Betul, iya. Jadi harapannya pokoknya itu harus clear semuanya. Bahkan kita siap aja nih kalau kawan-kawan dari partai politik punya berkas-berkas, minta tolong dilihatkan ke kita, silahkan datang ke KPU biar kita cek gitu. Iya, itu. Selanjutnya apa lagi tuh Bu setelah pendaftaran tadi? Setelah pendaftaran, kemudian dari tim Bapaslon ini melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatannya itu dimulai dari setelah mereka mendaftar sampai dengan tanggal 2 September. Nah, itu tahapan dan jadwalnya. Kemudian sampai tanggal berapa ya kita melakukan pemeriksaan administrasi. Nah, pemeriksaan administrasi kalau tidak salah sampai tanggal 21 ya. 21 bulan depan tuh September. Ya. Kemudian di tanggal 22-nya baru kita menyampaikan penetapan. Nah, di tanggal 23-nya baru nanti kita melakukan pencabutan nomor urut Bapaslon. Tahapan kampanye, jadwal kampanye segala macam. Oh iya, betul itu. Betul itu. Bu Siska, untuk tahapan sekarang ini apa yang digenjot ini? Iya, tahapan sekarang ini kan tadi saya sudah menyampaikan ada pendaftaran, kemudian lagi dari divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Nah, panjang itu ya. Itu divisinya Ibu Roya biasanya. Nah, sekarang itu sedang gencar-gencarnya kita melaksanakan program sosialisasi terkait pengumuman DPS. Nah, ini dari kita yang membuat program, tetapi yang melaksanakannya adalah kawan-kawan PPS di 103 desa atau kelurahan. Artinya jangan sampai ada warga yang tertinggal, tidak terdata. Iya, betul. Jadi di sosialisasi itu kawan-kawan PPS itu kami minta mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan Ketua RT ya, Ketua RT, kemudian Pantarlih sebelumnya juga diundang. Jadi dipersilahkan
Misalnya nanti mereka boleh dipersilahkan melakukan pengecekan terhadap data pemilih yang sudah ada di PPS. Kan PPS kan kita kasih juga nih sesuai yang ada di desa itu. Jadi dicek namanya, kemudian oh ternyata tidak terdaftar. Silahkan langsung sampaikan di situ juga begitu. Kalau kita di Pilpres kemarin kan dari grafiknya kan pemilih ini kan naik kan? Naik, betul. Sampai berapa? 78% ya. Nyampe target itu ya? Kalau tingkat Belum nasional nyampe. belum Belum nyampe. sih, ya masih kemarin tingkat nasional 83 ya. Tapi kalau yang untuk pilkada ini kita harusnya kan lebih baik lagi Iya, kan Bu? kita optimis mudah-mudahan ini bisa lebih bagus. 100% ya gitu ya. Bagus sekali. Kalau target Iya, kan? target betul. Iya. Terus kalau acara debat nanti di mana itu Bu? Anunya? Nah, ini untuk debat ini kan boleh dilaksanakan debat kan nanti tentunya setelah ada pengundian nomor urut kan. Nah, Kapan itu? ini untuk debat kita memang sudah ada sih melakukan komunikasi dan koordinasi. Jadi rencananya karena nanti ada 2 debat. Nah, jadi rencana di debat pertama itu kita memilih di TV nasional. Kemudian yang untuk debat keduanya kita memilih di TV lokal. TV lokal. Gitu. Iya, itu. TV-nya apa nanti kita Nanti sampaikan. Iya. Jadi penasaran loh. Oke, terima kasih sudah banyak yang disampaikan Ketua KPU dan Kabid yang membidangi. Semoga saja apa yang disampaikan beliau ini bisa dipahami dan dimengerti, apalagi yang belum terdaftar. Betul, iya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin closing statement terkait apa aja yang disampaikan, termasuk yang himbauan lagi untuk warga yang belum terdaftar itu. Silakan. Iya, betul. Jadi closing statement ya kami berharap kepada seluruh warga masyarakat di Barito Utara ya memiliki peran aktif mulai dari sekarang, bahkan lakukan cek DPT online mulai dari sekarang mumpung ada kesempatan. Nah, mumpung ada kesempatan, saya katakan kenapa demikian, karena di saat sekarang kita masih bisa melakukan perubahan-perubahan. Misal pas melakukan cek DPT online, loh kok aku terdaftarnya di lapas misalnya misalnya begitu. Nah, itu bisa dilaporkan ke kita. Ternyata yang bersangkutan tidak di lapas begitu, karena memang ada pernah kejadian. Pernah kejadian kenapa seperti itu? Karena nick yang ibaratnya itu kadang di lapas itu kesusahan Pak mencari nick orang ya, karena itu juga yang jadi problem sering. Nah itu ternyata ada yang mencatut begitu, tapi kalau tidak ada yang melapor kadang nggak ketahuan gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kemarin kalau yang data lapas kita sudah cross check nicknya per satu-satu supaya tidak lagi kejadian begitu. Iya betul. Nah jadi hal-hal yang seperti itu dengan peran aktif masyarakat, jadi data kita itu jadi lebih ibaratnya lebih akurat lah. Kalau kita di KPU sendiri dengan jumlah KPU yang totalnya cuma 28 Pak, mengurusi Sebarito Utara ya pasti tidak akan maksimal begitu. Jadi peran aktif masyarakat, peran aktif pemerintah, peran aktif media juga bahkan kita memintakan supaya bisa sama-sama lah begitu. Itu aja sih intinya. Kalau yang di hari H nanti ya harus datang ke TPS, jangan sampai golput gitu. Sayang kalau golput. Iya, karena kita memilih pemimpin yang akan memimpin di daerah ini kan begitu. Iya, betul. Terima kasih Ibu Ketua KPU Siska Dewi Lestari dan juga Bung Faisal Rahman telah berbagi cerita semuanya tentang pilkada ini di podcast Bicara Tuntas. Kita ketemu lagi di podcast mendatang dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.